Informasi berikutnya, Saudara, polisi melakukan pemeriksaan lanjutan terkait kasus penganiayaan dan penyekapan yang terjadi di sebuah kafe kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Polisi memeriksa korban dan seorang saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Pemeriksaan terhadap korban dilakukan di Unit Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Timur pada Jumat sore. Selain korban, seorang saksi yang mengetahui kejadian juga diperiksa. Pemeriksaan lanjutan ini dilakukan setelah kasus ini dilimpahkan dari Polsek Durensawit ke Polres Jakarta Timur. Ya, pemeriksaan kali ini sih lebih ke pemeriksaan lanjutan ya. Dari yang kemarin kan cuma dikenakan pasal 333 aja tentang penyekapan. Kalau sekarang kan ada pasal terkait perampasan ada, tentang penganiayaan ada. Jadi ini lebih ke BAP lanjutan dari yang kemarin. Selain korban, siapa lagi yang diperiksa Bang di Polres ini? Ya, selain korban tentunya ada saksi kunci yang melihat segala rangkaian penyiksaannya pada saat itu. Dan Saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan penanganan kasus penyekapan dan penganiayaan seorang pria di sebuah kafe di Durensawit selama 3 bulan, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia yang berada di Mapolres Jakarta Timur. Selamat siang, Triksi. Polisi telah memeriksa korban dan seorang saksi. Apa hasil dari pemeriksaan tersebut? Ya, selamat siang Jihan dan juga saudara. Terdapat fakta-fakta baru yang kemudian didapatkan. Ini berangkat dari pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum korban, yakni Muhammad Nurmansyah, yang menyebutkan meski dari sisi korban ini mengalami trauma, kemudian juga ada ingatan yang kabur, namun terdapat fakta-fakta baru yang terungkap ketika dilakukan pemeriksaan yang memakan waktu yang cukup lama, yakni adalah adanya perintah ataupun juga arahan yang dilakukan dari terduga pelaku kepada korban untuk menjual ginjal dari korban agar bisa mendapatkan uang ataupun juga bisa menutupi hutang yang diminta ataupun juga yang ditagih dari terduga pelaku ini. Karena kalau kita melihat dari pernyataan memang sebenarnya hanya tersisa hutang 100 juta rupiah, akan tetapi dikatakan hutang ini membengkak sampai 300 juta rupiah yang disebut adalah bunga. Maka dari itu kemarin dari keterangan ataupun juga korban yang memberikan keterangan ataupun juga kesaksian juga mengatakan bahwa inilah yang kemudian diminta ataupun juga diarahkan dari terduga pelaku untuk dilakukan, yakni menjual ginjal. Nah, akan tapi memang hal tersebut tidak terlaksana karena korban sudah berhasil melarikan diri dan juga melaporkan kejadian tersebut kepada Polres ataupun juga kepada Polsek Jakarta Timur terlebih dahulu. Nah, Jihan dan juga saudara, selain dari korban, tadi juga ada saksi kunci yang dikatakan oleh kuasa hukum ini merupakan salah satu saksi yang bisa membantu maupun juga bisa memperjelas ya terkait dengan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik sampai saat ini yang masih berlangsung. Dan kalau misalnya dikatakan memang kemarin pada saat dilakukan pemeriksaan ini mendalami terkait dengan kronologi kejadian, lalu juga ada pernyataan-pernyataan yang lebih detail dibandingkan dengan pemeriksaan pada awal pemeriksaan pertama di Polsek, maka dari itu yang diharapkan ataupun juga yang dilihat dari sisi baiknya adalah bagaimana kasus ini bisa ditangani secara cepat dan juga secara serius ya terkait dengan pemeriksaannya yang sudah dilakukan pada kemarin dan juga sudah ada saksi kunci yang dihadirkan. Nah, kalau sampai hari ini tadi kami mengkonfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur yakni AKBP Armunanto Hutahayan, memang tidak dijadwalkan pemeriksaan terhadap siapapun pada hari ini, akan tapi dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemeriksaan kepada saksi yang terlibat maupun juga saksi-saksi yang mengetahui kejadian-kejadian tersebut. Sampai saat ini total sudah ada 6 saksi sampai hari Rabu total. Jadi kalau misalnya kemarin ada 1 saksi kunci yang dihadirkan dari pihak penasihat hukum, berarti total ada 7 saksi yang kemudian sudah dilakukan pemeriksaan termasuk juga dengan korban, lalu kemudian juga keluarga korban.
dan pemilik kafe yang sudah dimintai keterangannya sampai saat ini. Maka dari itu Jihan terkait dengan pengumpulan materi, terkait dengan keterangan-keterangan ini masih dilakukan pengkajian oleh penyidik, lalu kemudian juga masih ditelusuri terkait dengan terduga pelaku, karena sampai saat ini pun masih belum ditetapkan siapa terduga pelakunya. Kemudian dari kasusnya sendiri statusnya juga masih dalam penyelidikan, yang berarti masih dalam proses, masih dalam penggodokan untuk melihat bagaimana terkait dengan kasus ini bisa berjalan ataupun juga semakin diperjelas dari bukti-buktinya hingga kronologinya, sehingga kemarin pun juga dari pihak kepolisian memanggil kembali korban untuk dimintai keterangannya. Maka dari itu Jihan, sampai saat ini kami masih menunggu apa langkah berikutnya ataupun juga saksi lain lagi yang akan diperiksa dalam waktu dekat ini oleh Polres Metro Jakarta Timur. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dari Mapolres Jakarta Timur. Saudara, usai bebas dari status tersangka, Peggy Setiawan menyatakan siap menjadi saksi dalam pengajuan kembali para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki bila dibutuhkan. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Dan kami juga akan hadirkan informasi mengenai lebih dari 20.000 jiwa dan 4.000 rumah di 11 kecamatan di Kabupaten Gorontalo terdampak banjir usai diguyur hujan lebat sejak Rabu kemarin. Tetaplah di Kompas Siang.